Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gua mau bahas salah satu makhluk kriptid dari Australia yang bernama Drop Bear. Dan requestan kali ini datang dari adminnya Alam Semenit. Terima kasih udah nonton video dari Nerd in the Wood sebelumnya. Oke, kita bahas aja requestan dari admin Alam Semenit ini ya. Seperti yang kita ketahui, negara Australia adalah satu-satunya negara yang menjadi negara sekaligus benua ya. Jadi ukuran Australia itu sebenarnya gede banget, dan Australia ini sendiri menjadi tempat bagi hewan-hewan endemik yang sangat unik-unik gitu. Karena keanekaragaman hayatinya yang sangat kaya, mulai dari ada kanguru yang hidup di padang rumput yang ada di Australia, hingga koala yang bergelantungan di pohon eukaliptus. Alam liar Australia menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Namun di balik keindahan dan keunikan alam liar di Australia ini juga menyimpan berbagai macam misteri hewan-hewan kriptid seperti burunjor, bunyip, dan yang saat ini gue mau bahas yaitu adalah drop bear. Drop bear digambarkan sebagai hewan yang mirip dengan koala, tetapi dengan ukuran yang jauh lebih besar dan sifat yang jauh lebih agresif. Berbeda seperti koala yang kita ketahui yang sukanya males-malesan di atas pohon, tidur, makan daun, drop bear dikatakan memiliki cakar yang tajam, gigi yang kuat, dan tubuh yang berotot. Ukuran hewan ini diperkirakan memiliki tinggi mencapai 1,5 meter, dengan bobot tubuhnya sekitar 120 kg. Drop bear dikatakan memiliki bulu yang lebih tebal daripada koala pada umumnya, dan juga dikatakan bulunya itu berwarna hitam atau kecoklatan gitu. Jadi bulunya lebih gelap lah. Kalau koala kan kita sering lihat bulunya itu abu-abu ya. Dan juga dikatakan kalau drop bear ini adalah binatang omnivora. Dia makan tumbuhan dan juga makan daging. Salah satu ciri khas drop bear adalah kemampuannya untuk menjatuhkan diri dari atas pohon ke arah mangsanya. Hewan ini dikenal sebagai predator yang sangat terampil dalam kemampuannya untuk menyergap mangsa dari atas pohon. Konon ceritanya kalau drop bear ini bakal nungguin mangsanya dari atas pohon itu sampai berjam-jam, sangat lama gitu. Sehingga mangsanya itu nggak menyadari keberadaan drop bear yang ada di atas pohon. Ketika hewan atau manusia lewat di bawah pohon yang menjadi tempat drop bear bersarang, makhluk ini akan menjatuhkan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menyerang targetnya. Drop bear dikatakan hidup di hutan-hutan lebat Australia, terutama di daerah yang jarang dijamah oleh manusia. Mereka lebih suka tinggal di pohon-pohon yang tinggi, di mana mereka bisa dengan mudah mengamati dan menyergap mangsanya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa drop bear lebih sering ditemui di daerah pedalaman Australia, seperti di Taman Nasional Blue Mountains, Taman Nasional Daintree, dan hutan-hutan di Tasmania. Meskipun habitatnya mirip dengan koala, yaitu tinggal di atas pohon, tapi drop bear ini dikatakan lebih memilih untuk menghindari kontak langsung dengan manusia. Jadi mereka ini katanya lebih banyak hidup di daerah-daerah terpencil yang ada di Australia. Dan juga hewan ini dikatakan kalau sebagai hewan nokturnal atau yang aktif di malam hari, dan juga sangat pandai berkamuflase. Jadi orang-orang yang ingin mencari drop bear ini susah untuk ketemu langsung makhluk ini gitu. Sekarang gue bakal ceritain penampakan dari drop bear yang dicatat beberapa orang dari tahun ke tahun ya. Penampakan pertama diceritakan oleh seorang penjelajah hutan dari Australia bernama John Anderson di tahun 1982. John melaporkan melihat seekor hewan besar yang mirip koala di Taman Nasional Blue Mountains. Dia menggambarkan hewan tersebut memiliki tubuh yang besar dengan cakar yang tajam. Menurutnya, hewan itu tiba-tiba menjatuhkan diri dari pohon dan menghilang ke dalam semak-semak. Kemudian ada seorang turis dari Inggris bernama Sarah Thompson di tahun 1997 yang mengklaim bahwa dia diserang oleh seekor drop bear saat sedang berkemah di Taman Nasional Daintree. Dia menggambarkan hewan itu memiliki gigi yang besar dan bulu yang tebal.
Untungnya Sarah Thompson ini berhasil melarikan diri dari serangan makhluk itu dan hanya mendapatkan luka ringan dari kejadian tersebut. Selanjutnya di tahun 2005, seorang fotografer alam liar bernama Michael O'Reilly mengaku berhasil mengambil foto seekor hewan yang dia sebut sebagai drop bear. Foto tersebut menunjukkan seekor hewan besar yang mirip koala sedang bergelantungan di atas pohon. Namun foto yang diambil oleh Michael ini diragukan keasliannya oleh para ahli. Selanjutnya di tahun 2018, seorang peneliti satwa liar bernama Emily Carter melaporkan mendengar suara aneh di hutan dekat Perth. Ia yakin bahwa suara itu berasal dari drop bear, meskipun dia tidak melihat hewan tersebut secara langsung. Selain cerita penampakan-penampakan yang gue ceritain tadi, sebenarnya banyak laporan-laporan tentang keberadaan makhluk yang bernama drop bear ini. Tapi para peneliti meyakini kalau drop bear ini hanyalah sebuah kisah yang diciptakan untuk menakut-nakuti para turis dan juga merupakan sebuah dongeng masyarakat lokal lah gitu. Namun ada juga yang mencoba memberikan penjelasan ilmiah tentang asal-usul drop bear. Salah satu teori yang populer adalah bahwa drop bear sebenarnya adalah koala yang mengalami mutasi genetik atau perubahan perilaku akibat faktor lingkungan. Koala yang biasanya jinak menjadi agresif jika merasa terancam atau jika sumber makanan mereka langka. Namun teori ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Teori lain menyebutkan bahwa drop bear mungkin adalah spesies yang belum ditemukan di Australia atau kemungkinan sudah punah. Australia memiliki sejarah panjang tentang hewan-hewan prasejarah seperti marsupial raksasa dan tidak menutup kemungkinan bahwa drop bear adalah sisa-sisa dari spesies tersebut. Ya, ketenaran dari drop bear ini akhirnya juga muncul di kisah-kisah populer dari kebudayaan pop culture gitulah. Drop bear telah menjadi bagian dari budaya populer Australia, sering muncul dalam cerita-cerita lucu dan sebagai bahan lelucon untuk menakuti turis. Banyak orang Australia yang dengan bangga menceritakan kisah-kisah tentang drop bear kepada orang asing, meskipun mereka tahu bahwa itu hanyalah mitos. Beberapa buku, film, dan acara televisi juga menampilkan drop bear sebagai makhluk misterius yang menghantui hutan Australia. Meskipun tidak ada bukti nyata tentang keberadaannya, drop bear tetap menjadi simbol dari misteri dan keunikan di alam liar Australia. Oke, jadi itulah drop bear. Meskipun masih menjadi misteri dan masih menjadi perdebatan dari para peneliti, bahkan juga banyak laporan-laporan tentang makhluk ini, tetap aja ya, cerita tentang makhluk kriptid ini kita jadikan sebagai bahan hiburan mungkin untuk kita. Dan kita nggak tahu ke depannya mungkin bisa ditemukan makhluk yang bernama drop bear ini ya. Mungkin ada sejenis koala raksasa yang memang suka makan daging juga dan menyerang orang-orang atau juga menyerang hewan-hewan lainnya dari atas pohon. Loncat langsung gitu kan, kita nggak tahu ya. Dan ya untuk ceritanya drop bear cukup sampai di sini. Mungkin semoga kalian terhibur, semoga admin Alam Semenit terhibur dan walaupun kurang informatif. Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Woods selanjutnya dengan cerita-cerita makhluk kriptid lainnya, dan semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, bye bye.